Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Windarto Channel, channelnya burung perkutut Nusantara. Salam sejahtera, salam seduluran, salam Kong Mania. Di sini Windarto Channel akan menjawab dari sahabat Kong Mania Nusantara yang kemarin bertanya, Mas, bagaimana cara agar burung perkutut saya seperti punya Mas, burung perkututnya jinak, terus nggak takut, nggak gelabakan, terus dia mau bekur. Oke lor, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi jangan lupa, biasa lor, like, comment, subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terkait burung perkutut di Windarto Channel. Oke ya lor, langsung saja di sini saya akan membagikan cara-cara saya atau pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Dalam arti dipraktekkan dasar kunci burung perkutut biar punya manggung enak, bisa jinak, bisa bekur, yaitu kuncinya satu, konsisten. Telur kuncinya satu itu, konsisten. Dalam arti konsisten, perawatan demi perawatan, step by step harus lalui, penuh dengan proses, istilahnya menggunakan fase demi fase. Oke lor, karena semua burung perkutut itu tidak semudah apa yang kita bayangkan dan apa yang kita inginkan. Semua konten dari semua youtuber, informasi-informasi terkait burung perkutut itu tidak serta-merta mudah atau seenak apa yang kita bayangkan. Itu lor. Caranya adalah ini, biar burung perkutut bisa seperti ini. Oke. Oke lor, caranya gampang. Bukan berarti gampang itu mudah. Gampangnya itu karena kita belajar suatu hal yang tampak kelihatan untuk kita pelajari. Kalimat gampangnya di situ lor. Tetapi kita kembalikan lagi ke burung perkutut itu sendiri. Karena dominan yang namanya burung perkutut itu, pengalaman saya, kadang saya punya burung perkutut ambil dari seseorang, di sana sudah gacor, sudah bunyi, tapi kadang juga di saya bisa macet sampai berbulan-bulan. Itu lor. Biar santai dan rileks, ngopi dulu, ditemenin sama burung perkutut kesayangan saya juga. Ini kebetulan dia yang menemani saya. Ini adalah burung perkutut yang saya kasih nama Tukul Arwana ini, makanya saya... Oke ya lor, saya mulai bagaimana cara menjinakkan burung perkutut agar dia mau bekur. Gitu ya lor, ini cara saya. Pertama, burung perkutut itu kuncinya satu, sudah bunyi atau sudah gayer atau sudah gacor. Nggak perlu nggak gayer lah, tapi gacor. Karena kalau dari gacor ke gayer itu prosesnya juga lama lor. Karena kalau gayer itu teler, kayak burungnya itu manggungnya itu udah manggung, kalimat manggung udah lost door lah istilahnya, udah nggak mikir radius, dia tetap manggung aja dia burung perkutut itu kalau gayer. Kalau gacor ya manggung paling 30 menit 20 menit seperti burung-burung perkutut saya ini. Saya pun dari sekian banyak burung perkutut yang benar-benar gayer hanya dua yang benar-benar gayer, yang lain hanya sekedar gacor. 30 menit kita ajarin cepetan, walaupun burung itu tidak mau bunyi tetap kita ceplekin. Misalkan kita beri contoh, saya contohin, dia posisi kurungan disangkar begini, di malam digantangan di tempat dia untuk istirahat di dalam rumah. Kalau menurut saya jangan terlalu tinggi untuk menaruh burung itu sendiri ya, setidaknya tuh pendek lah. Jadi begitu kita ajarin cepat begini, ambil kita panggil-panggil namanya, itu setiap waktu kita ajarin seperti itu. Jadi saat kita pulang kerja atau kita pulang dari mana, ajarin seperti itu, nggak siang nggak malam. Terus terkait masalah pakan, yang penting kalau burung-burung perkutut saya sudah bunyi nih seperti ini lor. Mohon maaf, ini saya nggak pakai ini cuman tempatnya saja lor. Tapi kan ini kalau yang ada dalam tempat ini sama ini, istilahnya ini sama yang ini,
ini adalah racikan saya sendiri, dalam arti isi dalam botol itu racikan saya sendiri. Kalau botolnya itu memang awalnya saya beli untuk naruh pakan ini. Ekstra pudingnya seperti konten-konten saya yang di depan terkait masalah pemberian kacang hijau itu bagaimana, konten saya yang kemarin, terus di ekstra juga dengan ketan hitam gitu lur. Terus dari fase demi fase yang penting dilalui dengan konsisten, itu caranya lur. Terus sesering mungkin burung diajak duduk seperti ini, sesering mungkin, itu prinsip saya, diajak duduk seperti ini sesering mungkin. Guna dan tujuannya adalah untuk dia biar jinak secara alami, jinak dia akan mengerti dengan situasi apa yang terjadi di saat posisi dia tahu waktu begini biasanya saya begini, waktu saya begini, oh ada bendera saya diajak duduk begini, dia akan mengerti lama-lama. Ini tadinya awalnya gelabak-gelabak juga kalau maksudnya diem, dia nggak mau tenang, terus nggak rileks, sama tadinya seperti itu. Nah maka dari itu yang penting kita rawatannya konsisten lur. Kalau untuk masalah burung biar cepat gacor atau untuk bunyi itu sebenarnya rawatan konsisten lur. Kalau untuk terapi-terapi atau untuk istilahnya metode-metode itu ya sama aja, dimanapun tutorial-tutorial terkait masalah burung perkutut itu sendiri semua sama. Dalam arti sama itu pasti ada fasenya dan tidak semudah dalam deskripsi tulisan, dalam arti cepat gacor, love door, cepat gini, cepat jinak, itu tidak mungkin. Karena yang namanya burung perkutut itu pun mempunyai sifat alami, sifat bawaan dari burung itu sendiri. Yang penting kita punya kunci dasar, kunci mati burung, ciri-ciri burung perkutut yang mudah jinak, mudah gayer, atau mudah gacor. Itu lur, kita harus punya prinsip ciri-ciri burung seperti itu dulu, baru kita menguasai ke tahapan burung mau jinak, mau cepet manggung, terus enak burungnya, nggak bikin kita kesel, nggak bikin kita emosi. Saya sendiri kalau pulang kerja punya burung perkutut grebek istilahnya nabrak gesit nggak karu-karuan, saya sendiri kadang kesel gitu loh. Maka dari itu saya dari dulu punya burung itu sukanya tuh burungnya jinak itu lor. Oke ya lor, kalau masalah untuk penggacoran istilahnya untuk mudah bekur itu sebenarnya simple banget, simple, cuman prosesnya yang lama gitu lor. Dikebiasakan burung sering bertatap muka dengan kita langsung atau sering duduk dengan kita berjajaran seperti ini, setelah jangan jauh-jauh, dan kita sambil ngopi, duduk ngobrol sama orang, biarin dia gelisah naik turun lama-lama dia juga tidak akan seperti itu gitu lor. Itu kalau menurut pengalaman saya, tapi saya kembalikan lagi ke sahabat Kumania. Tapi kalau untuk dia bekur ke kita, dia sebenarnya dari tingkat birahi sih lor sebenarnya kalau menurut saya, dari tingkat kebiraian burung perkutut itu sendiri, terus mental burung perkutut itu sendiri. Kadang ada saya punya burung satu itu burungnya gayer, dia udah teler kalau manggung mah, nggak mikir waktu, nggak mikir apa, dia pokoknya dengar suara bunyi dia. Yang sering terdengar di konten-konten saya itu burungnya itu. Tetapi dia nggak mau sama saya, nggak mau jinak, tetap gerabakan saja. Kalau dilihat dari konten-konten saya yang awal itu yang disangkar burung warnanya hijau di konten saya itu, yaitu burungnya yang ada di dalam di situ. Burungnya nggak mau jinak, tetapi dia gayer teler, tapi dia nggak mau bekur gitu loh. Itu tergantung dari tingkat si burung itu sendiri. Saya kembalikan lagi tetap ke burung itu sendiri, karena dari semua burung-burung yang mau bekur atau mau enak ke kita diceplekin bunyi terus sama kita, dan lihat kita langsung dia bekur sendiri tanpa kita cetetin, lihat kita dia dari jauh dia langsung bunyi, itu dikembalikan lagi ke burung itu sendiri lor. Kita nggak bisa menentukan, itu saya pastikan seperti itu lor. Jadi terkait masalah penggayiran atau untuk masalah dicepetin untuk biar cepat manggung, tergantung dari burung perkutut itu sendiri. Saya garis bawah terus konsisten, dalam arti konsisten rawatan burung perkutut itu sendiri gitu lor. Kita punya burung perkutut sudah pada jinak, ditaruh burung satu stres, burungnya dia cuma gelabak-gelabak, burung kita ikut semua.
itu juga malas bunyi, itu juga mempengaruhi. Maka dari itu semua rawatan demi rawatan harus benar-benar diperhatikan, termasuk kalau ingin punya burung perkutut yang mau bekur ke kita, ke bendoronya itu. Kuncinya itu tadi, rawatan demi rawatan kita harus konsisten. Terkait masalah bekur, itu sebenarnya tingkat birahi dari burung perkutut itu sendiri, gitu ya lor. Saya tidak punya tips atau cara yang real, tetapi saya mengamati dari burung-burung perkutut saya itu terjadi burung perkutut mau bekur itu secara alami. Secara alami dalam arti sifat identik dari burung perkutut itu sendiri, jadi tidak ada trik. Itu kalau menurut pribadi saya. Yang penting kita seringin aja, ceplekin, kita panggil namanya siapa, itu aja. Terus dari rawatan demi rawatan kita yang penting oke, rajin untuk meningkatkan birahi. Itu tadi ketan hitam juga meningkatkan birahi, contohnya ini di samping saya, karena ketan hitam adalah untuk meningkatkan suatu birahi burung perkutut itu juga. Dari birahi itu nanti burung perkutut akan mengalami yang namanya fase bekur. Dari tingkat birahinya dia terlalu tinggi, tapi juga ada resiko kalau burung perkutut birahinya terlalu tinggi, tidak manggung, tidak manggung, tidak mau bekur, dia hanya nyetang itu dalam arti itu cuman matok-matokin tempat dia untuk nangkring. Itu repot kalau udah seperti itu, susah diobatin burung kayak gitu, biasanya lama prosesnya lagi. Tapi ada tahapannya juga ada, saya pernah ngalamin, saya praktekin itu dia normal lagi, kembali lagi ke biasanya lagi, gitu ya lor. Mohon maaf jawabannya seperti itu. Saya tidak mau berlebih-lebih karena saya memang mengakui saya tidak mempunyai trik atau cara yang real atau cara yang mutlak bisa dipercaya. Karena itu saya kembalikan lagi, itu tergantung dari tingkat birahi burung perkutut itu sendiri dan metode dari rawatan kita sendiri. Bagaimana dan caranya, itu tadi kita paksakan harus begini dia juga nggak mau. Karena menurut saya kalau yang namanya bekur itu alami. Oke, bila mana itu ingin setelahnya mau dipraktekkan, ya tidak bisa dipraktekkan itu karena alami sih lur. Jadi kuncinya kita konsisten aja lah untuk perawatan burung perkutut itu sendiri, biar burung perkutut kita itu mau bekur-bekur, itu aja. Oke ya lur, itu kalau menurut pengalaman saya. Tapi saya kembalikan lagi, saya juga nggak tahu kalau di teman-teman Kumania Nusantara punya metode-metode khusus untuk pembekuran burung perkutut itu sendiri. Oke, terima kasih. Banyak salah ucap, banyak kata yang tidak bisa dimengerti atau tidak bisa dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, sugeng istirahat, salam Kumania dari Kota Projo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.